Baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM untuk para petani, para nelayan kita. Kalau memang tercapai untuk dihapuskan untuk rakyat, untuk UMKM, kami senang sekali. Saya senang dong, kalau bisa sih sembako-sembako diturunin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa selamat malam. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum. Bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, di tahun 2025 ini menjadi angin segar untuk pelaku UMKM karena pasalnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2024 terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM akan diberlakukan pada pekan depan. Seperti apa mekanismenya pemirsa dan apakah ini juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dan juga mengurangi kemiskinan yang ada? Kita akan bahas malam hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One pada malam hari ini. Di samping saya ada Pak Menteri UMKM, ada Pak Maman Abdurrahman. Selamat malam Pak Maman. Apa kabar Pak Menteri? Boleh dipakai dulu mic-nya Pak. Oke. Baik sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditemenin sama ketua komisi saya di DPR. Jadi Oke. Kita juga mau sapa ada ketua komisi 7 DPR RI, ada Bang Saleh Daulay. Selamat malam. Boleh mic-nya dipakai Bang? Selamat malam. Kabarnya gimana nih Bang malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Memang agak berpikir juga nih soal yang penghapusan utang UMKM ini. Oke. Kita akan diskusikan. Kita akan bahas pada malam hari ini. Baik. Oke, tetapi di pojok kanan saya juga hadir ada influencer ini yakni Deriansyah Azhari. Selamat malam, Bang. Terima kasih, Bang Ade. Kabar baik juga ya? Kabar baik, ini nggak tahu deh, kayaknya udah ketiga kalinya kita diundang di Indonesia Business Forum. Oke, ini artinya banyak sekali topik yang sangat menarik untuk dibahas pada malam hari ini. Siap. Oke, dan juga di sebelah kiri saya, di pojok ada yang cantik sekali, Ibu Afiliani, pengamat ekonomi kita pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak. Kabarnya gimana, Bu, pada malam hari ini? Baik, Kabar baik. walaupun ekonomi belum cerah. Ekonomi belum cerah, tetapi kabar kita selalu harus baik ya, Bu ya? Oke, kita akan bahas pada malam hari ini, pemirsa, dan juga yang hadir bersama dengan kami pada kesempatan kali ini, ada 2 testimoni pelaku UMKM yang juga hadir di kesempatan kali ini, yakni dari Abdi Pirsawan Aziz, pelaku UMKM atau Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Selamat malam. Kemudian juga hadir ada Ibu Hermawati Setyoridi, Ketua UMKM Indonesia Aku Mandiri. Selamat malam Ibu. Dan pemirsa, topik kita sangat menarik pada malam hari ini. Kita akan bahas tetapi usai informasi berikut ini untuk Anda. Kabar gembira datang di awal tahun ini bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Mulai pekan depan, pemerintah akan menghapus tagihan utang macet sebanyak 67.000 UMKM senilai 2,5 triliun rupiah dari bank plat merah seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menerbitkan aturan penghapusan bukuan kredit macet pelaku UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Payung hukumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Langkah ini disambut baik oleh para pelaku UMKM di tanah air. Kebijakan ini diharapkan jadi angin segar di awal 2025. Kalau memang tercapai untuk dihapuskan untuk rakyat, untuk UMKM, kami senang sekali. Senang sih karena lebih untuk meringankan beban dari pengeluaran ini. Bisa untuk dibeli untuk yang lain-lain sih, kebutuhan yang lain-lain.
Apakah pemutihan kredit macet UMKM ini bisa meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan di tanah air? Ya pemirsa, angin segar untuk UMKM. Apakah ini menjadi angin segar? Kita akan tanyakan langsung karena pada malam hari ini juga ada testimoni kita yang sudah hadir. Saya akan ke Bang Abdi terlebih dahulu. Bang Abdi, ini kalau kita boleh dipakai mic-nya? Oke, Bang Abdi, ini kita ketahui bersama memang penghapusan ini menjadi angin segar untuk UMKM. Sebenarnya sudah mendengar kabar terkait dengan ini dan tanggapan dari UMKM itu seperti apa sih? Program yang sangat baik sekali, bagus sekali ya. Kita menerimanya benar-benar luar biasa gitu sebagai pelaku UMKM gitu. Cuman hanya yang kita ingin tahu apakah ini benar-benar akan terrealisasi segera, kapan dan bagaimana cara realisasinya. Karena iya sampai ini kita hanya masih melihat dari informasi mungkin dari berita, dari koran, dari mana-mana. Tapi belum ada kapan ini realisasinya? Nah ini yang akan ditanyakan mungkin oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Oke, tapi kalau Bang Abdi sendiri ini dari UMKM bidang apakah dan apakah juga mengalami struggle yang sama dengan UMKM lainnya? Iya, saat ini memang kami dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia banyak sekali pelaku-pelaku UMKM di situ. Jadi memang rata-rata kawan-kawan ini semuanya mengalami struggle yang luar biasa saat ini. Dan ekonomi kita juga memang belum baik, daya beli juga turun, ya kan. Jadi UMKM mengalami struggle yang luar biasa. Dulu waktu sebelum COVID mungkin teman-teman banyak yang mendapat fasilitas dari perbankan. Kredit dari perbankan dan berjalannya semua bagus. Begitu masuk COVID, mereka stuck di situ karena ya COVID kita nggak bisa berbuat banyak. Sehingga teman-teman ini banyak sekali yang modal usahanya tergerus habis di situ karena pada saat COVID dia nggak bisa produksi, dia tidak bisa menjual, padahal dia harus mempertahankan bisnisnya. Which is dia harus bayar gaji, operasional tetap harus jalan supaya mesinnya tidak rusak dan juga terutama dia harus membayar bunga banknya yang dia udah dapat fasilitas tersebut. Sehingga walaupun pada saat itu ada restruct dari perbankan ya, tapi tidak cukup itu restruct itu untuk bisa meringankan mereka. Memang ringan bunganya, hanya meringankan bunganya aja mungkin dari 12% menjadi 8%. Tapi yang lain-lainnya kan dia tetap harus tanggung supaya bisnisnya tetap eksis, tetap bisa jalan, tetap bisa bertahan. Dan karyawannya tidak sampai di PHK. Nah 4 tahun berjalan itu cukup panjang untuk mereka harus struggling. Sehingga kreditnya itu yang tadinya yang dia dapat bisa untuk mengoperasikan usahanya, ternyata sekarang udah habis, tergerus gitu. Jadi sekarang dia nggak punya napas lagi, nggak pengapan. Ibaratnya ya dia udah sakit lah, jadi pasien rumah sakit, jadi harus disembuhkan. Bagaimana sembuhnya? Ya kita harap pemerintah ini bisa membantu. Apakah itu diberi insentif lagi yang lain, apakah diinjek lagi, apakah dikasih bantuan apa gitu. Kalau hanya restructure-nya nggak cukup. Ini juga menjadi perhatian, bantuan. Tapi kalau kita ketahui bersama ya Pak Menteri, ini memang penghapusan untuk piutang macet ataupun kredit macet ini sebenarnya kategori yang akan diserahkan kepada UMKM itu seperti apa? Ya, terima kasih sekali lagi saya harus sampaikan terima kasih banyak loh buat TV One yang sudah membuat acara ini. Dan terus terang dari kami UMKM, terutama saya selaku penanggung jawab di Kementerian UMKM ya, berkepentingan biarkan dan kita siap kok ini terbuka di era Pak Prabowo, kita open aja semuanya karena memang spirit dan semangatnya juga memang untuk ini bentuk affirmative action kepada seluruh masyarakat kita. Nah saya mau sampaikan begini, pertama ini sebuah kebijakan yang menurut saya kita punya kesepemahaman yang sama, bagus sekali. Namun di sisi lain saya juga sebagai Menteri UMKM memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi moral hazard. The big word-nya itu moral hazard yang juga harus kita jaga. Makanya dalam kesempatan ini saya perlu untuk menyampaikan semuanya secara utuh. Jadi begini,
selama ini di bank kita tentunya praktisi-praktisi bank semua sudah memahami bahwa banyak juga para nasabah-nasabah yang melakukan pinjaman di bank itu memiliki beberapa kendala-kendala. Dalam hal ini fokus kita adalah kepada UMKM. Di dalam bank himbara kita per hari ini itu ada kurang lebih sekitar 1 jutaan plus minus. Saya nggak mau bilang pelaku UMKM ya, ini mohon maaf loh. Saya pengen ya mudah-mudahan forum ini sekalian ajang saya untuk yuk dirubah deh, jangan pelaku UMKM. Jadi kita menyebutnya dengan penggiat UMKM atau pengusaha UMKM. Karena kalau pelaku tuh hampir nggak ada tuh padanan kata pelaku yang dibarengin dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi saya mau bilang saya menyebutnya penggiat UMKM atau pengusaha UMKM. Itu ada kurang lebih 1 jutaan tuh yang sekarang terdata yang sudah masuk dalam daftar hapus buku. Oke. Pertanyaannya, apa sih kriteria-kriteria pengusaha-pengusaha UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku atau yang akan mendapatkan penghapus tagihan? Yang pertama kalau di dalam di PP tersebut, yaitu yang piutang atau hutang maksimalnya 500 juta. Jadi dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, sampai 500 juta. Namun setelah kita klasifikasi, itu rata-rata paling besar, maksimal average-nya ya, itu di bawah 50 juta. Ke bawah tuh. Jadi which is itu rata-rata adalah penggiat UMKM kelas super mikro, bukan lagi di mikro tuh, super mikro dan ultra mikro. Ini yang tersebar nih di seluruh Indonesia, itu satu. Lalu yang kedua, dia sudah masuk dalam daftar hapus buku terhitung 5 tahun sebelum PP ini ditetapkan. Jadi 5 tahun yang lalu, jadi kita mundur aja ke belakang tuh. 5 tahun mereka memang sudah masuk dalam daftar hapus buku. Tapi yang masuk dalam daftar hapus buku baru 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu tidak. Jadi mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku 5 tahun yang lalu. Lalu yang ketiga, mereka-mereka ini yang memang sudah betul-betul tidak punya kemampuan lagi untuk membayar. Sebagai contoh, kalau misalnya ada agunannya pun udah nggak punya. Gitu loh. Jadi dia udah benar-benar udah nggak punya lagi. Nah, pasti akan ada tanda tanya, loh, lalu bagaimana dengan kami-kami ini semua? Poinnya saya mau sampaikan begini dulu. Biar kita fair ya, artinya kita kedua belah pihak fair. Di satu sisi, saya punya tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami Kementerian UMKM untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan kepada pengusaha-pengusaha UMKM yang dimana kalian dulu telah bersepakat untuk mengambil pinjaman. Kesepakatan kedua belah pihak antara pengaju pinjaman dengan pihak bank. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan dan dituntaskan oleh si peminjam. Itu dulu ya. Jadi jangan sampai dengan adanya kebijakan ini, sebagian dari pengusaha-pengusaha UMKM yang sebetulnya mereka masih punya kemampuan daya juang, akhirnya menurunkan mental ataupun moral mereka untuk melunasi hutangnya. Ini juga menjadi catatan. Nah, yang ingin kita pertebal adalah bahwa program penghapus piutang ini yang betul-betul memang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk membayar, yang dimana Bank Himbara dalam hal ini 4 bank kita, mereka sudah punya listnya tuh. Nah, dari dulu tuh mau dihapus tagihkan tuh. Jadi ini box hapus buku, itu mau dipindahkan ke dalam box hapus tagih supaya mereka bisa diputihkan kembali dan mereka punya nafas barulah untuk mengajukan pinjaman kembali. Sebetulnya dari dulu sudah mau dilakukan itu. Kenapa tidak berjalan? Karena belum ada payung hukumnya. Nah, payung hukum inilah yang dilakukan di era Pak Prabowo sebagai sebuah bentuk simbolisasi pesan besar Pak Prabowo kepada publik seluruh Indonesia bahwa beliau sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki sebuah niat affirmative action kepada seluruh masyarakat kita yang memang betul-betul sudah tidak punya kemampuan. Ini message, karena ini PP pertama yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu, kami sebagai pembantu-pembantunya harus betul-betul merealisasikan ini sebaik-baiknya, Mbak. Jadi poinnya di situ dulu tuh. Jadi beberapa kategori-kategori itu. Jadi jangan sampai ini bergeser
ke kiri dan ke kanan. Artinya ini sebetulnya sudah ada di dalam list hapus buku Bank Himbara kita. Yang per hari ini di dalam list hapus buku ada kurang lebih 1 jutaan yang itu tersebar di seluruh Indonesia, dan sampai hari ini pun ada yang nggak tahu juga, kita alamatnya udah pindah. Jadi itu yang membuat komplikasi secara teknis untuk mencari ini orang di mana. Karena kan di dalam itu kan ada syarat untuk melakukan dilakukan restru dan penagihan maksimal. Nah itu syarat itu juga harus kita jalankan itu. Itu sih kurang lebih, Mbak. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Menteri. Tapi kita juga akan penasaran bagaimana kemudian tanggapan dari Ketua DPR Komisi 7. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.